Kita sering berpikir bahwa yang menguasai ekonomi adalah yang memproduksi, tapi dalam kenyataannya, yang menentukan arah ekonomi adalah yang menguasai konsumsi. Selamat datang di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, sebuah wilayah yang secara struktur ekonomi ditopang oleh sektor-sektor besar perkebunan, industri pengolahan, pertambangan, hingga sistem logistik yang terus bergerak. Secara teori, ini disebut sebagai economic base, sektor produksi yang menjadi sumber utama aliran pendapatan daerah. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Siapa sebenarnya yang menguasai konsumsi di Kota Waringin Timur? Kalau kita perhatikan, ada beberapa aktor utama. Pertama, retail modern, yaitu minimarket, supermarket, dan jaringan distribusi besar. Mereka menguasai sistem, memiliki standar, dan mampu menjangkau konsumen dalam skala luas. Kedua, UMKM lokal, seperti warung, pedagang kaki lima, kuliner jalanan, hingga usaha kecil berbasis komunitas. Mereka mungkin tidak memiliki sistem besar, tetapi mereka menguasai suatu hal yang sangat penting, yaitu kedekatan dengan konsumen. Ketiga, ruang sosial kota, seperti tempat nongkrong, kawasan kuliner, ruang publik seperti terowongan Nurmentaya. Disinilah konsumsi tidak hanya terjadi karena kebutuhan, tetapi karena pengalaman. Dalam perspektif perilaku konsumen, kita melihat suatu pergeseran besar. Konsumsi hari ini tidak lagi sepenuhnya rasional. Ia dipengaruhi oleh suasana, interaksi sosial, kemudahan akses, bahkan identitas. Artinya, yang menguasai konsumsi bukan hanya yang punya produk, tapi yang mampu menciptakan pengalaman. Sekarang kita tarik lebih dalam. Perusahaan besar menguasai produksi, retail modern menguasai sistem distribusi, tapi konsumsi sehari-hari masyarakat seperti makan, nongkrong, belanja kecil, interaksi sosial, sebagian besar masih terjadi di tangan UMKM dan ruang-ruang informal kota. Jadi, siapa sebenarnya yang menguasai konsumsi di Kota Waringin Timur ini? Jawabannya bukan satu pihak. Konsumsi dikuasai oleh orang yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling memahami perilaku, dan yang paling mampu hadir di setiap momen kehidupan sehari-hari. Dan situlah pertarungan sebenarnya terjadi, bukan lagi antara besar dan kecil, tapi antara siapa yang paling memahami manusia di dalam sistem ekonomi itu sendiri.